Alright fams, let's go. Kita balik lagi di konten The Other Side. Konten yang selalu ngebahas hal-hal yang kontroversial di dalam beberapa hari ke belakang gitu ya. Kali ini kita kembali ke kasus yang lagi diobrolin gitu ya. Dan seperti biasa, setiap kasus yang kita omongin hampir semuanya ada Prof Mahfud yang kasih komentar ya kan. Prof Iya Mahfud betul. kayaknya lagi vokal banget semenjak dia jadi Menko Polhukam. Iya. Langsung aja kita ke kasus, yaitu dugaan pencucian uang ya. Pak Mahfud kemarin press conference sama Bu Sri Mulyani, yaitu dia bilang dugaan pencucian uang senilai 300 triliun untuk transaksinya, Bro. Gila ya. Gila. 300 triliun, Bro. Itu hampir jadi tuh IKN, Bro. Dua kali, Bro. IKN bukannya cuma butuh 150 triliun. Iya, sekitar itulah kayaknya. Iya, dua kalinya pembuatan ibu kota dananya itu transaksi pencucian uangnya. Jadi kita langsung aja nih ya, buat teman-teman yang belum update tapi gue yakin pasti pada tahu lah ya. Kita seperti biasa rangkum sedikit. Jadi beberapa minggu ini karena si Rafael Harun itu ya, Rafael siapa? Ya kan, Lord Rafael Alun itu Rafael yang Alun ya. ya yang papanya si Mario yang kasus penganiayaan anak itu, setelah Lord ditelusuri dan Mario. akhirnya semua pegawai Kemenku ketar-ketir dan beneran terjadi, yaitu mereka semuanya dicek LKHPN-nya semua segala macam dicek dan ternyata ada dugaan pencucian uang sebesar 300 triliun gitu ya. Dan ini dikabarkan dari 2007 sampai 2023, Bro. Gila, jadi hampir mungkin udah mau 20 tahun kali ya? Gila, Ya gila. kan? Betul. Jadi 300 triliun ini akumulasi pencucian uang kurang lebih 20 tahun transaksi. Kurang hampir 20 tahun transaksi. Nah, sempat rame itu karena pada saat itu Pak Mahfud sebagai ketua tim penanggulangan ya, penanganan tindak pencucian uang itu dia bilang ke pers gitu atau ke publik bahwa ada ratusan kasus dan Kemenku itu nggak nanganin atau nggak memberi jawaban, dan akhirnya diberi Nah, preskon sama Bu Sri bahwa ada dari total 266 data gitu atau surat atau kasus, ternyata 185-nya itu adalah permintaan dari Kemenku sendiri untuk dicek apakah benar nih transaksinya ini ada yang janggal atau segala macam. Nah, betul. dari itu 81-nya ini adalah inisiatif dari PPATK untuk pengecekannya. Jadi, kalau kalian PNS atau eselon 1 atau pegawai-pegawai kementerian segala macam gitu ya, pokoknya PNS, kalian tuh ini bakal bisa dicek, di track apakah kalian tuh dengan jabatan tertentu kalian tuh patut guys punya harta atau punya kekayaan atau punya aset dan segala macam itu kurang yang kalian punya ini apakah itu mencurigakan apa enggak, karena dibagi ke tiga apa ya, kayak tiga kasta gitu ya. Jadi ada yang dianggap resikonya tinggi, sedang dan rendah gitu ya. Cuma yang di kasus kemarin di preskon kemarin itu yang difokusin sekarang ini adalah tinggi dan sedang dulu menengah. Yang rendahnya ini nanti karena resourcesnya lagi fokus karena ratusan orang gitu kan. Iya. Dan dari dari 2007 sampai 2023 yang terlibat itu, Bro, ternyata lumayan banyak, yaitu kalau diperkirakan itu 964 pegawai, Bro. Iya. Pegawai Kemenkeu yang dianggap punya transaksi itu janggal gitu ya, dan diduga adalah tindak pencucian uang. Dan buat teman-teman, pencucian uang ini belum disebut sebagai korupsi ya, baru tindakan-tindakan ya janggal sama data dari pekerjaannya ini. Kenapa misalnya contoh gajinya 10 juta tapi kok bisa punya harta 50 miliar misalnya kayak gitu. Nah itu dianggap tuh punya transaksi janggal dan diduga ya mungkin pencucian uang atau ya itu hasil dana-dana dari uang haram atau korupsi dan segala macam. Nah langsung aja nih, Bro, menurut lu gimana, Bro, tentang kasus yang sangat gila sih menurut gue ini, gimana nih? Yang pertama gue di sini mau bilang dua hal ya. Yang pertama Hmm. itu akhirnya gue bisa tidur dengan nyenyak sekarang. Hmm. Kenapa? Karena selama ini gue lihat kayak membingungkan gitu. Kenapa banyak
banget pegawai-pegawai yang notabene ini kayak pegawai pajak atau pegawai di yang sekitar ASN-ASN untuk Kementerian Keuangan atau itu hidupnya itu kayak mewah banget gitu bro. Betul. Seakan-akan kayak gajinya itu kayak tinggi banget gitu. Mm-mm. Ternyata kan memang banyak kecurigaan gitu di sini. Nah, yang kedua itu gue di sini memberikan kredit ke masyarakat ya atas pengawasannya sih. Karena kan buntut kasus dari terkuaknya harta Rafael kan yang untuk sekelas dia itu kan hartanya banyak banget. Belum lagi yang dicurigai itu kan memakai nama orang lain kan ini. Ya, jadi membuat Iya. perusahaan-perusahaan Nah, cangkang disebutnya itu. gitu. Nah, kita harus memberikan kredit ke masyarakat karena masyarakat seakan-akan kayak ikut gitu dalam proses mengawasi di sini sehingga para aparat penegak hukum di sini baik KPK ataupun kejaksaan itu bisa bergerak masuk gitu dengan adanya laporan masyarakat karena kan seperti kejaksaan atau KPK kan itu bisa bergerak kalau ada laporan dari masyarakat kan kalau ada tindakan dari masyarakat. Nah di sini karena adanya perhatian publik yang lumayan besar di sini jadi KPK ataupun kejaksaan juga bisa masuk di situ di kasus ini dan Betul. kebetulan Pak Mahfud juga lumayan menyoroti ini Betul, yang betul, kemarin betul. yang dia langsung melemparkan statement kan ya selama ini juga di Kemenkeu gitu ya terjadi apa ya eh, transaksi yang mencurigakan gitu dicurigai pencucian uang Mm. sebesar 300 triliun. Menurut gua itu baru yang mungkin mungkin ter ini ya lah ya, tercatat gitu. Menurutku mungkin bisa lebih besar lagi itu nominalnya gitu. Betul, Selama ini betul. dari 2007 ke 2000 sampai sekarang gitu, itu menurut gua bahkan bisa lebih dari 300 triliun gitu. Nah, sekarang mungkin saatnya ya para aparat penegak hukum kita itu untuk ya silakan gitu pakai uh, kewenangan kalian untuk ini sekarang kasus ini semoga ya bisa ASN yang kan kemarin yang ini yang si yang terakhir kan ini ya yang Andi yang diperiksa kemarin yang hartanya nggak wajar dia anjir gue lihat perhiasannya semuanya itu kan mahal-mahal banget cuy untuk sekelas yang dirjen gitu dong mungkin dirjen tinggi tapi kan kalau si Andi tuh dia kepala apa gitu yang menurut gue juga nggak wajar gitu jumlah hartanya sama ya jabatannya begitu bro. Jadi wajar kalau publik selama ini tuh mencurigai gitu banyak transaksi atau banyak korupsi atau apa sebagainya itu wajar karena ya mereka yang apa ya memamerkan terus ya nggak wajar begitu. Betul. Jadi mereka itu dianggap ini ya apa? Nggak patut lah, nggak ada asas kepatutan Betul karena ya betul jabatannya apa, tapi uangnya kok bisa sebanyak itu. betul. Bisa aja kak dari orang tua yang kaya, cuma ya kan mesti bisa dibuktiin. Silakan, makanya kan dipanggil klarifikasi kayak gimana kalau yang dan terbukti kalau dari yang gua catat sih intinya dari kasus yang mungkin yang dari 964 pegawai itu yang diberi hukuman disiplin tuh kurang lebih ada 352. Yang sisa-sisanya itu indikatornya ada yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal, ada yang udah nggak bekerja lagi dan segala macam. Jadi itu kurang lebih yang sudah dikenain sanksi disiplin gitu ya. Dan sanksi disiplin ini memang kata eh, Ibu Sri itu ya mereka pada saat memberikan sanksi disiplin itu yang nggak diumbar-umbar ndak umbar-umbar ke media dan menurut gua wajar aja sih karena ngapain juga umbar-umbar kayak nih kita pecat ya, sama aja kalau kantor biasa mecat orang yang nggak perlu diumbar ke media kan dan sama aja sih menurut gua. Dan gue di sini teringat sama salah satu katanya ini ya Pak Ahok dulu tuh ya kalau kalian mau menduduki satu jabatan publik itu entah ASN atau apa itu kalian harus bisa membuktikan kekayaan kalian itu dari mana pertambahannya berapa kalian harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah menurut gue di kita itu yang kurang bro. Maksudnya Hmm, seakan-akan kayak apa ya baru baru berapa tahun udah jadi pejabat gitu hartanya langsung naik tapi kayak nggak ada tindakan sama sekali gitu dari entah itu KPK atau kejaksaan gitu kan padahal kan setiap pejabat publik itu kan wajib ya untuk ini menyetorkan LHKPN ya hmm, dan
ya memang harusnya ya apa ya, harus ada tindakan gitu kalau seandainya di dalam beberapa kurun waktu tertentu gitu kenaikan hartanya itu tidak wajar gitu dengan gaji yang didapatin gitu ya. Harus dipanggil menurut gua, walaupun tidak ada terindikasi ya tetap harus dipanggil gitu untuk ditanyakan. Kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu dari mana, ya udah fix itu korupsi. Betul. Gue Begitu. setuju banget sih tentang yang lu bilang tadi yang mengutip kata-kata Pak Ahok. Karena kita bisa percaya dan bisa nganggep kredibel atau bisa reliable itu ya kalau misalkan petugas-petugas yang apalagi ini perbendaharaan negara gitu yang megang uang kita lah ibarat kata ya uang rakyat dari pajak segala macam ya gimana kita bisa percaya kalau mereka sendiri ternyata ya contoh kayak si Rafael Alun ini anaknya plat nomor yang nggak bayar pajak dan segala macam ya dan malah dia mendapatkan suap segala macam ya gimana kita mau percaya gitu kan. Hanya betul. Makanya Kita mau emang ya betul ini ya, betul. gimana ya menurut lu, Bro? Nah, menurut gua ini sistem rekrutmen atau sistem kepegawaian di ini sih yang perlu banget untuk dievaluasi menurut gua. Karena apa ya? Bener, orang-orang yang seharusnya yang berada di lingkungan keuangan negara itu menurut gua orang-orang yang memang harus apa ya? Diberi yang udah nggak mikirin ini korupsi atau apa dengan cara misalnya apa gue setuju dengan statementnya siapa itu gue lupa kalau ya untuk yang risikonya tinggi untuk keuangan negara itu yang memang harus salah satu caranya itulah gajinya itu memang apa ya dinaikkan gitu gue lumayan setuju tapi kan yang namanya potensi korupsi juga tetap ada makanya di sini pengawasan KPK atau pengawasan masyarakat untuk orang-orang yang memegang keuangan negara ini mesti lebih lagi gitu karena untuk membangun apa ya sistem perpajakan kita itu kan kita belum mungkin belum semodern negara-negara lain gitu negara kayak Amerika atau apa yang udah ya digital lah gitu kalau kita kan masih membutuhkan para pegawai pajak ini kan jadi menurut gua orang-orang yang ditempatkan di situ tuh memang dipastikan itu orang-orang yang benar-benar kredibel begitu di situ. Nah, caranya ya sistem seleksinya harus jujur, terbuka, tidak ada pangli atau segala macam. Ya kita berharap orang-orang yang menempati posisi itu orang-orang yang bersih begitu. Sekarang coba kalau orang yang lu percaya memegang pajak lu, tapi sedangkan dia malah mainin pajak, dia nggak bayar pajak, gimana lu mau percaya anjir itu? Ya, betul. Dan menurut gua gini, Bro, sebenarnya yang kalau misalkan pengawasan itu betul adalah salah satu cara, cuma yang paling penting adalah yang tadi salah satu lu bilang memperbaiki sistemnya mulai dari rekrutmen sampai Ya, menurut gua ke tahap pas promosi jabatan, Bro. Karena gini, ini yang gua tahu dan bukan jadi rahasia umum ya. Dari proses pertama masuk PNS diisu-isukan rasio umumnya bayar, ya kan? Bayar. Saat lu udah jadi PNS nih, misalnya golongan masih golongan-golongan pelaksana lebat kata, saat lu mau promosi naik jabatan, lu mesti bayar lagi. Nah, mau gajinya setinggi apapun, Bro, kalau lu proses dari mulai rekrutmen pelaksana sampai lu mau naik jabatan itu tetap harus bayar atau harus backingan dan segala macam ya bakal terus korupsi karena lu kan mindsetnya bukan kerja tapi balikin modal awal lu untuk ngedaikin jabatan itu kan. ya di Indonesia emang hal seperti itu kayak jadi lingkaran setan bro kayak udah Betul. tetap kayak kalau udah ada rekrutmen itu pasti bakal apa ya udah jadi rahasia umum banget kalau bakal terjadi apa ya kayak pungutan liar untuk bisa menduduki posisi ini gitu terus apalagi kalau untuk promosi kan kata lu ya emang udah gitu lu harus bayar gitu untuk lu bisa naik ke posisi yang lebih lagi gitu makanya kayak ya lu sebagai manusia biasa pasti ya lu Betul. mesti balik modal dulu plus ya lu bakal mempraktekkan apa yang udah lu tahu gitu lu bakal korupsi lagi gitu jadi itu kayak udah jadi lingkaran setan nah sekarang gimana caranya untuk yang memperbaiki sistem itu ya
Ya sistemnya harus ya orang yang merekrut itu ya memang orang yang harus ini sih menurut gua. Orang yang benar-benar independen yang emang apa ya, bukan dari ya berdasarkan kinerja. Menurut gua kalau mau promosi atau apa harus berdasarkan kinerja, dan yang direkrutmen itu yang benar-benar orang-orang yang pertama kalau bersih dan segala itu udah pasti, tapi orang-orang yang paham gitu kalau mereka itu ya bakal jadi tonggak untuk keuangan negara gitu. Jadi jangan mikirin korupsi atau apa gitu. Itu menurut gua. Dan sistem perpajakan kita juga mestinya udah sekarang, kalau sekarang kan mungkin udah lumayan nih, udah didigitalisasi kan, bisa langsung store langsung ke negara. Jadi itu jadi salah satu yang meminimalisir untuk Iya, terjadinya korupsi. Tapi kan balik lagi kan, kas negara pasti juga mereka punya akses kan yang di dalam di situ untuk iya. otak-atik gitu. Nah, Dan gitu. yang masalah 300 triliun ini gue dengar-dengar isunya adalah jadi kalau ibarat kata kayak kita-kita nih yang penghasilannya kecil gitu, orang masyarakat kecil kan di misalnya bayar SPT-nya online, lapor SPT online, itu memang langsung masuk ke kas negara, Bro. Jadi nggak bisa, ibarat kata nggak bisa dikutak-kutik lah. Cuma ini yang kasus-kasus yang besar-besar ini adalah uang suap dari konglomerat-konglomerat. Jadi misalnya nih contoh, adalah konglomerat usaha A. Nah, biasa kan konglomerat pasti memikir caranya gimana ya gue nggak terlalu bayar pajak gede biar ya kan bayar pajak kan nggak ibarat kita nggak ada timbal balik secara langsung kan dibangun infrastruktur segala macam. Nah mereka pengennya ya seminim-minimnya atau menghindari pajak lah bahasa ininya ya. Dan ya mereka menggunakan oknum-oknum pejabat pajak ini untuk biar bisa Halo misalnya ya. harusnya bayar 200 miliar, ya udah deh saya bayar 150-nya buat bapak atau buat ibu kayak gitu. Kan bagi si pengusaha Iya. ya 150 miliar daripada 300 kan gitu. Jadi ya memang betul kata lu, ya cara paling gampang untuk menghindari atau meminimalisir pajak itu ya memakai oknum-oknum yang haus akan duit, terutama oknum-oknum pajak ya yang menempati posisi-posisi gitu. Ya tinggal disuap aja itu oleh Ya, para konglomerat. Misalnya dia harusnya mengeluarkan pajak misalnya berapa? 20 miliar gitu kan. Tapi karena dia menyuap ini misalnya saja cuma 5 miliar kan. Jadi kan betul. dia udah bisa berapa gitu. Dan di sini kan dia berperannya ya dia kayak diberikan kiat-kiat atau caranya untuk menghindari pajak kan, di sini bisa juga di situ. Jadi ini bukan cuma merugikan negara, tapi apa ya, kayak ya memperkecil pendapatan negara. Bayangin kalau berapa konglomerat menyuap ini, lu bayangin aja berapa potensi kerugian negara itu. Lu Iya. makanya kayak gila banget orang-orang yang memang, gue setuju orang-orang yang memainkan pajak-pajak negara memang harus dihukum sih, hukum inilah, ya minimal pecat lah Ya. atau enggak demosi gitu. Ya betul dan ya memang udah salah satu solusinya itu sih mulai dari rekrutmen, promosi dan segala macam itu harus terbuka dan Itu jujur. Dan yang jujur. paling dipentingin itu adalah moral suatu orang karena gue yakin 100% yang masuk ke PNS segala macam itu pinter, tapi belum tentu bermoral gitu kan. Nah, yang kasihan ini, Bro, kan kalau kita lihat ya, ini kan kurang lebih 20 tahun lah ya, 20 tahun itu kan cuma 900-an orang ya, bener kan? Sedangkan kan Iya. apa namanya PNS Kemenkeu itu kurang lebih katanya ada 45.000 apa. Berarti kan cuma ya taruhlah berapa persen gitu ya, 10 sampai 20% lah ya taruh. Nah 10 sampai 20% ini menghancurkan nama baik si 80% ini, bener kan? Tuh. Nah itu yang jadi kasihan karena sebenarnya 80% itu baik, cuma karena 20% ini ya kan, bahkan awalnya ketahuan awal ini semua karena satu orang kan dan anaknya lagi yang bikin ya kan, bukan si pegawainya, pegawai lagi tenang-tenang ya kan, buka safety boxnya, tiba-tiba Iya. anaknya berulah di track sama netizen gitu kan, dan ketahuan lah semua ini dan ketahuan seluruh Kemenkeu ini. Dan
bukannya kita mengecilkan ini nilai walaupun emang ya bayangin aja 900 orang aja 300 triliun gitu kan. Cuma maksud gue ini adalah 900 itu cuma berapa persennya dari 45 ribuan, tapi Iya. menghancurkan nama nama instansi pembendaharaan kita gitu kan. Dan orang bahkan ada yang sampai bilang nggak mau bayar pajak lagi lah dan segala macam. Ya jangan kayak gitu juga, nggak kayak gitu caranya. Kalau kalian nggak bayar pajak kayak mati negara ini ya kan. Cuma Oh, ya bro, gue itu di sini kasihan. kesal banget sama itu entah berapa persen ya, misalnya 10 atau bahkan walaupun cuma 1% atau 5%, orang-orang bajingan kayak si pejabat-pejabat yang kayak kelakuannya kayak si Rafael ini, menurut gue memang harus di apa ya, dimusnahkan lah kalau bisa dari pejabat-pejabat Indonesia gitu. Betul. Soalnya anjir nggak ada otak anjir ini orang-orang pejabat kayak gini. Pertama, dia dia ini kan sebagai abdi masyarakat. Yang terus dia kayak ngumbar-ngumbar harta kekayaannya ke masyarakat. Mm-mm. Seakan-akan kayak ya dia nggak peduli gitu sama penderitaan masyarakat yang sekarang gitu, yang ininya segala sekarang harga naik gitu atau semuanya sekarang agak sulit di situasi yang kayak gini gitu. Mereka dengan seenak-enak jidatnya itu untuk pamer-pamer harta segala macam gitu. Padahal statusnya mereka itu adalah ya abdi negara gitu, abdi Betul. masyarakat gitu kan. Kalau Pelayan lu masyarakat pengusaha, gitu kan. kalau lu pengusaha tuh itu hasil usaha lu ya terserah begitu, lu mau pamer ya silahkan, wong lu nggak ini gitu kan, bukan digaji sama negara gitu lah. Tapi ini dia abdi masyarakat, digaji sama pajak dari masyarakat, kok seenak jidatnya gitu untuk pamer-pamer harta kekayaannya gitu. Kayak kenapa ya mental-mental pejabat Indonesia itu kayak kalau udah punya itu pamer segala macam. Gue inget banget juga sama kasus yang ini, yang dulu yang dia direktur utamanya Garuda, yang apa ya, yang ininya Harley. Menyelundupkan Harley di pesawat. Iya betul, kayak Langsung dicopot. kayak nggak ngotak gitu bro, kayak nggak ngotak mental-mental pejabat pejabat kayak gitu. Jadi walaupun misalnya jumlahnya nggak ini, menurut gue tetap harus diberantas orang-orang pejabat-pejabat kayak si Rafael Alun atau segala macam yang mungkin banyak banget di atas-atas sana yang sama kayak si Rafael ini. Jadi harus diberantas orang-orang kayak gini. Dari ini yang bikin negara kita susah maju bro sebenarnya. Makanya Betul, investor juga rada males. Soalnya betul, mereka mau investasi di sini, belum apa-apa udah dipalakin sama pejabat-pejabat yang bajingan korup ini. betul, betul. Karena ya negara kita terkenal dengan birokrasi yang ribet dan akibat dari birokrasi yang terlalu rumit atau yaitu banyaknya pintu yang harus dilalui untuk mendapatkan suatu izin dan segala macam yang membuat investasi itu ya susah masuk gitu kan. Betul. Tapi untungnya kan sekarang pemerintah apa ya, kayak sadar betul gitu kan, itu salah satu penghalang kita. Jadi kemarin kan dibuatkan sistem pelayanan satu pintu, dan sekarang kan kalau mau Betul, investasi ada badan khususnya kan. Jadi cukup ke badan itu, semuanya nanti dia yang urusin gitu. Tapi tetap sekarang permasalahan kita itu adalah korupsi, bro. Soalnya betul, untuk membangun apa ya? Ya kan mereka maunya, mereka menanam uang di negara kita ya, mereka pengennya ya uangnya aman plus untung kan gitu. Kalau mental pejabat lu korupsi, dikit-dikit lu minta duit. Gue inget banget dulu kata salah satu orang dari mana ya, dari Malaysia itu, dulu tahun berapa kalau nggak salah itu, kalau mau masuk Indonesia katanya, lu baru tiba di bandara udah dimintain uang rokok. Gimana orang, makanya kayak langsung aja gitu meminta uang rokok, kayak uang jalan gitu. mm, Kayak itu bukan banget, sumpah gue sebagai rakyat Indonesia kayak merasa ditampar di situ. Kayak ya seburuk itu mental mental pejabat kita gitu. Orang luar baru ini langsung dimintain uang rokok gitu. Tapi sekarang mungkin udah nggak kayak gitu lagi gitu sistemnya. mm, Tinggal para pejabat-pejabat ini nih bro, yang apa ya, yang agak tinggi tapi mainnya itu main lobby-lobby sama pengusaha ini, betul, yang korupsi itu bisa-bisa investor-investor yang ini kan males juga masuk kalau belum apa-apa udah dimintain biaya, kan males juga anjir untuk. betul, betul. Karena yang pernah dibilang sama salah satu tokoh gitu ya, ya korupsi itu ada dua, karena korupsi karena apa namanya,
kayak paksaan hidup gitu ya. Jadi dia ya emang butuh tapi dengan cara Iya. korupsi. Ada yang satu tamak, emang tamak aja. Jadi emang udah cukup tapi ya udah korupsi dan Iya, terbukti banyak orang-orang udah jadi menteri, ada yang kebanyakan jadi memang kayak DPR gitu. dan lebih banyak kan yang tamak gitu kan. Lebih banyak banget yang tamak. Lu bayangin sekarang yang korupsi itu kalang-kalangan yang dari DPR, dari iya dari para Gubernur, gubernur, bupati, wali kota. Anjir itu menteri kan. Itu menteri, orang-orang yang menurut gua nggak mungkin hidup sengsara, bro. Nggak mungkin hidup betul, miskin. nggak Jadi mungkin. memang rata-rata itu mereka itu tamak dan itu mentalnya mental apa ya, mental penjajah orang-orang kayak gitu, bro. Iya, Mental-mental yang mesti apa ya, yang diwariskan sama orang-orang Belanda lah, istilah yang nggak cocok hidup di ini. Soalnya bajingan banget bro orang-orang kayak gini. Padahal hidup udah enak, jadi pejabat segala macam. Kenapa harus embat uang rakyat coba? betul. Kasihan anjir. Padahal Jadi kan lu udah digaji cukup gitu sama sama negara gitu. Kenapa lu harus mengambil hak rakyat gitu? betul. Kayak Ya nggak ada gitu otak disebut orang-orang. disebut ketamakan lah ya. Jadi emang moralnya aja yang nggak ada gitu kan. Dan ya Iya, cuma itulah ya, kita berharap semoga kasus ini bisa membongkar dan menurut banyak orang ini sebenarnya justru adalah momentum untuk Kemenkeu untuk bisa ini bersih menaikkan bersih. citranya kan. Sih, iya betul. Jadi ini menurut gua juga salah satu pintu masuk buat semua kalangan yang ini yang punya otoritas di sini untuk ya silahkan kalian sekarang punya pintu masuk gitu untuk menyelidiki ini gitu. Hmm, Silahkan sekarang kalian bekerja sebaiknya selidiki semua yang terlibat jangan takut lah begitu. jangan takut. Justru Betul. ini jadi momen ya bagi pertama bagi kejaksaan, bagi KPK untuk ya untuk menunjukkan kinerja kalau kalian ya benar-benar bisa diandalkan gitu untuk memberantas korupsi dan bagi Kemenkeu ini sat, apa ya ya jalan untuk mereka bersih-bersih dari oknum-oknum yang sialan banget ini kayak seakan-akan kita kayak dejavu gitu kemarin kita kayak kan lo pasti tahu lah ya guys Tambunan itu korupsinya gila-gilaan anjir itu Hmm. bahkan dia di penjara sempat-sempatnya nonton F1 itu gue geleng-geleng kepala banget tuh itu di penjara ternyata bisa nonton F1 cuy itu gue Nonton no comment tenis sih tentang segala macam korupsi. ya. Ternyata di Indonesia itu kalau lu punya sekarang kan kalau kalau lu punya duit Tetap lu bisa bisa ngelakuin apa aja. melakukan apapun di sini gitu kayak negara yang nggak punya aturan gitu Betul. kayak hah Betul. Jadi gila. memang kita ya berharap semoga ini bisa dibuka dan menjadi momentum untuk memperbaiki Kemenkeu juga dan semoga teman-teman ini netizen itu berpikir bukannya malah wow makin tidak percaya sama Kemenkeu. Justru kalian justru harus percaya karena orang-orang Kemenkeu-nya ini ditangkep-tangkepin yang jahat. Berarti yang tersisa itu ya mungkin mungkin masih ada, mungkin tetap yang masih kecil-kecilan gitu ya. Mungkin ya. Cuma ya dianggap ya udah karena ini udah ketangkep nih yang bohir-bohirnya ibarat kata yang gede-gedenya, ya udah dianggap ya kalau misalkan sekelilingnya itu bersih, ya yang korupsi kecil-kecilan ini ya pasti ketergerus sama orang positive vibes-nya yang lain gitu dan akhirnya jadi bersih juga. Semoga kayak gitu sih ya kan. Karena kalau Ya memang dan dibersihin semua tuh agak sulit mungkin. ya, dan di sini kita perlu memberikan kredit menurut gue sama yang pertama itu sama Prof Mahfud dan Ibu Sri Mulyani menurut gue mereka sebagai tombak apa ya pimpinan tertinggi lah ya terutama Ibu Sri Mulyani itu langsung berbicara kan langsung dengan keras begitu kan untuk Hmm, akan memproses orang-orang yang bermasalah ini gitu. betul. Jadi kalau ada udah notice kayak gitu dari pimpinan tertinggi setidaknya akan ada rasa takut bro sama sama diri mereka gitu untuk ya lu jangan main-main gitu. Pimpinan lu udah mulai mengendus nih kelakuan lu gitu. Betul sekali. Jadi gue berharap eh, banyak atau ya gue berharap sih semua ya semua pejabat itu ya minimal yang ketua-ketuanya nih yang kepala-kepalanya itu ya bersuara begitu untuk saya udah tahu kelakuan kalian gitu jangan langsung aja gitu kalau mau ini kan langsung aja umbar ke publik gitu soalnya kalau di zaman sekarang itu kan paling gampang itu untuk apa ya kayak ya langsung aja lempar ke publik pernyataan nanti pasal yang misalnya kalau kalian punya bukti yang kuat langsung lempar ke publik nanti otomatis bakal didukung sama publik. Soalnya sekarang tuh kekuatan apa ya?
kekuatan Kita netizen kan kekuatan netizen itu untuk kayak mengawal. ditakutin banget kan. Ya betul, karena Iya, opini publik kan ditakutin sama kayak iya yang punya ini kayak penguasa ya. KPK. Iya, KPK itu bergerak juga kalau ada ini, kalau ada perhatian publik atau itu langsung cepet banget Cepet penanganannya. banget betul. Kasus Sambo gitu kan awalnya juga kayak diem-diem aja gitu, tapi karena publik menyoroti kan langsung cepet tuh prosesnya gitu kan. Betul sekali. Jadi para pejabat sekarang kalau mau bersuara itu ya gue yakin pejabat yang bersih itu masih tetap ada di Betul kita dan gitu. lebih banyak Yang gue yakin. bersih, orang-orang bersih ini menurut gue mestinya harus berani speak up gitu. Masyarakat kalau kalian bener itu pasti bakal didukung, serius. Orang pasti kalian bakal didukung gitu untuk ya speak up aja gitu para para pejabat. Soalnya rata-rata ya orang-orang yang jujur atau orang-orang ini ya sekarang tuh kayak malas bicara gitu. Makanya kayak dengan adanya instrumen media sosial atau apa segala macam, mungkin semua pejabat-pejabat yang bersih gitu tuh berani angkat suara gitu untuk ya minimal inilah seperti Prof Mahfud lah intinya gitu. Betul. Bersuara. Dan kita bahas sedikit aja nih Desa, kita bahas ada pembahasan satu lagi juga yang lumayan seru gitu ya. Kita bahas singkat aja. Jadi LPSK mencabut apa ya? Ininya apa namanya Perlindungan. penjagaan perlindungan fisiknya kepada Richard Eliezer gitu ya yang udah inkrah. Kalau Richard ya udah inkrah ya. Dia nggak banding. Ya kasus di kasus Sambo sebagai pelakunya untuk penembakan Brigadir Yosua karena dianggap nih Richard ini pada saat dia melakukan interview gitu ya sama salah satu stasiun televisi secara eksklusif dianggap sama LPSK itu melanggar pasal 22 huruf C UU nomor 13 tahun 2006 yaitu yang berbunyi ya kurang lebih ya kayak kalau mau berhubungan sama siapapun gitu selama masih dilindungi LPSK ya harus sepengetahuan dan seizin dan Ya, eh ya dianggap si LPSK ini mengetahui tapi nggak memberi izin kurang lebih tapi kata si kuasa hukumnya orang kata si pada saat si ibu Lucy apa siapa gitu telepon sama kuasa hukumnya kata ya udah boleh wawancara yang penting si Richardnya bersedia kurang lebih gitu tapi kenapa tiba-tiba setelah dari ya, hasil wawancaranya malah diancam untuk bakal dicopot perlindungannya kalau wawancaranya diterbitin dan segala macamnya itu menurut lu gimana bro? ya. Di sini kita kayak menyayangkan sih sikap LPSK yang bereaksinya itu apa ya kayak over gitu. Di sini reaksinya Ya LPSK kayak terlalu baper gitu over. ya dianggap kayak baper gitu. Iya, kayak cewek lu ini langsung baper gitu, kayak langsung nggak mood gitu. Mm-mm. Nah, di sini yang disoroti ini kita berharap di sini jangan ada dipolitisasi dan di sini kita harap nggak ada isu elektoral gitu. Jadi kayak cuma mau ininya perhatian publik gitu di sini. Mm. Isu-isu elektoral di sini. Dan menurut gua pengacara Richard atau sedang Richard sendiri itu mungkin bukan orang bodoh sih menurut gua, kayak nggak mungkin banget dia dia pasti tahu gitu ininya dia masih di LPSK ya, nggak mungkin dia kayak langsung nyelonong aja gitu tanpa koordinasi dulu sama Oh pihak ya, dan LPSK LPSK-nya gitu. itu di saat interviewnya itu mendampingi bro. Jadi emang kayak Iya, aneh gitu. Jadi ini kalau yang gua tangkap ya bisa jadi salah. Jadi kayak LPSK betul mengetahui, tapi kan disebutnya harus mengizinkan juga. Nah mengizinkan ini kan baru secara lisan nih. Mungkin yang dibutuh iya, yang secara ini harus secara surat atau gimana gua kurang paham. Dan bisa aja kan yang nemenin si Richard ini ya LPSK pelaksana gitu kan bawahannya cuma yang ngambek ini banget kata yang pimpinan-pimpinannya langsung setelah lah kok main izinin aja jangan tapi pak udah syuting ya udah kasih ancaman kasih surat kita ancam kalau di apa di namanya wawancara. di wawancara terus diterbitin kalau dia masih kakak terbitin ya udah kita cabut perlindungannya ya kayak gitu mungkin ya bisa jadi salah. Iya. Dan di sini juga kan kayak TV itu juga gue di sini juga cukup memberikan kritik sih di sini sama TV-nya gitu. Seharusnya kan ya TV mengejar rating lah ya bro ininya, tapi menurut gue juga koordinasinya mungkin di sini yang kurang sama Betul. LPSK, tapi LPSK juga bereaksinya di sini kayak over banget gitu, Iya. langsung main cabut aja gitu ininya, Iya. padahal kan ya kita tahu sendiri kalau Richard juga
pasti juga masih mungkin perlu, tapi kan ya nggak sampai dicabut banget anjir ini sama LPSK kayak padahal kan dia mengetahui tapi ya mungkin karena baru cuma tahu doang belum mengizinkan kata lu, tapi reaksi LPSK ini kayak terlalu sih kayak ada kayak mau mencari perhatian aja gitu sama masyarakat gitu kalau ya LPSK main ngancem-ngancem aja gitu kan. Bisa jadi isu-isunya kurang lebih gitu, cuma ya menurut gua sih ini kasus-kasusnya miskom-miskom aja, dan ya mungkin mungkin LPSK-nya bisa jadi benar, bisa jadi kuasa hukumnya juga benar. Jadi ya kurang lebih lah ya, namanya juga Terus suatu kasus dari gitu. ininya juga kemarin gue lihat dari Kemenkumham dan dari pihak lapasnya sendiri itu juga katanya juga udah memberikan Bukan eh, izin, makanya sampai izin jadi bisa sampai wawancara makanya kan. ya kan Richard kan sekarang di bawahnya lapas ini ya lapas Salemba, Salemba ya. Lapas Salemba. Ya di bawah perlindungan lapas Salemba dan pihak lapas Salemba juga memberikan keterangan kalau ya diberikan memang diberikan izin gitu untuk Ya, Richard melakukan wawancara itu. ya, Dan kemarin terakhir di wawancara juga ya Richard masih untuk keamanannya gitu kan yang pertama terjaga. dari ya, pihak lapasnya juga sudah memberikan jaminan. Terus dia kan sekarang ini di kepolisian juga udah memberikan statement kalau keamanan Richard juga mereka yang jamin gitu kan. Jadi menurut gue juga ya nggak perlu khawatir lah untuk Richard gitu. Kita bukan di zaman yang dulu tiba-tiba orang ngilang gitu. Kita udah ya kekuatan masyarakat itu udah inilah Menjaga sekarang lah, nggak lumayan menjaga. jauh yang itulah istilahnya kalau pejabat ini nanti langsung hilang gitu. Kita udah gue yakin Indonesia udah nggak kayak gitu lagi sih. Betul. Ya kurang lebih sih itu aja lah pembahasan singkat tentang kasus ini, yang menurut gue sih ya miskom aja, satunya ngambek, satunya kurang koordinasi, dan ya biasalah, nggak apa-apa, lumayan untuk memperkeruh kasus gitu ya. Dan kesimpulan terakhir sih menurut gue ya, semoga ini menjadi salah satu momentum yang baik untuk perubahan Kemenkeu secara lebih signifikan mungkin ya. Jadi dengan kasus ini terbuka, ya Kemenkeu bisa berubah atau bertransformasi secara yang lebih signifikan lagi, mengarah ke yang lebih baik. Dan gue malah suka nih karena ada terbuka kasus-kasus seperti ini, selain untuk bisa kita bahas gitu ya, dan membuktikan juga bahwa penegakan hukum itu beneran terjadi. Karena kalau misalkan kasus-kasus ini nggak terbuka, artinya penegakan hukumnya ya belum terjadi, karena yang nggak ada kasus. Sedangkan yang kita tahu ya pasti ya ada kasus gitu kan. Kurang lebih sih kalau dari gue itu. Dan mungkin dari lu deh terakhir. Ya kalau dari gue kembali ya menyoroti mungkin sistem rekrutmen dan promosi ini yang harus diperbaiki untuk Betul. menaiki suatu apa ya menaiki suatu jabatan apalagi yang sudah sampai tingkat yang pimpinan seperti dirjen atau apa itu mungkin harus dites semuanya gitu apakah dia ini orang jujur atau segala integritasnya juga seperti Betul. apa gitu itu yang harus diperbaiki gitu Betul. dan gua harap ya para penegak hukum juga benar-benar bekerja gitu jangan baru viral atau apa baru baru prosesnya cepat justru kita mengharapkan ya para penegak hukum kita kayak KPK, kejaksaan, kepolisian itu ya langsung bekerja gitu kalau ada sesuatu yang dicuri itu langsung aja bekerja gitu entah Betul. itu nanti terbukti atau enggak itu nomor dua begitu Oke. dan gue harap sih ini jadi momentum bagi semua instansi yang nggak cuma di Kemenkeu gitu untuk ya kalian boleh begitu menikmati hasil kerja kalian tapi monggo ya kalau kalian masih jadi statusnya itu abdi negara atau abdi masyarakat ya tahu etika sedikit lah ya, gitu kalian tuh digaji dari uang masyarakat mau ya menghormati masyarakat Betul. itu sih. Betul sekali. Mungkin itu aja ya dari pembahasan kita yang cukup seperti biasa membuat gue setiap mau upload lumayan deg-degan itu. Cuma itulah serunya dari membahas kasus-kasus ini, karena ya dengan suara kita netizen terbukti membuat semua proses penegakan hukum itu menjadi terawasi, dikawal, dan lebih cepat dikerjain gitu kan. Jadi suara-suara seperti kita ini ya jangan dibungkam, tapi ya kita seperti biasa menjadilah netizen yang pintar juga. Jadi jangan gampang terprovokasi, tidak mengetahui sumber-sumber yang valid,
terus langsung komen, apalagi hate speech kita di other side itu sangat ini ya, menjauhi hate speech gitu. Kita yang ngomonginnya ya salah satu fakta-fakta dan opini kita sebagai ya udah netizen pada umumnya aja gitu. Mungkin itu aja ya kan, masalah tentang apa namanya ya, masalah di Kemenkeu ini yang 300 triliun transaksi dan sedikit pembahasan kita tentang LPSK dan Richard Eliezer. So, gua Egan Akson. Gua Rizka Chandra. See you in the next video. Bye bye guys. Bye guys.